Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Komariah Link dimanapun berada di seluruh tanah air. Alhamdulillah hari ini saya sedang bersama Bapak Daruri. Beliau adalah salah satu dari wakil sekretaris AGPAI, Asosiasi Guru Pengawas Agama ya. Guru Pendidikan Agama Islam tingkat pusat. Assalamualaikum Pak Daruri, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Di sini saya lihat Bapak sedang berada di Dirgahayu Hari Amal Bakti Kementerian Agama RI Pak ya. Bapak tadi saya lihat mendapatkan penghargaan apa Pak? Bisa diceritakan? Penghargaan Satya Lancana pengabdian 20 tahun alhamdulillah. Alhamdulillah sudah 20 tahun Pak ya mengabdi udah lebih. Oh lebih. Dari tahun 94 sekarang udah masa kerja udah 27 tahun. Oh alhamdulillah. 27 tahun ya mengabdi di Kementerian Agama. Alhamdulillah. Dan hari ini Bapak posisinya luar biasa ya, tingkat nasional wakil sekretaris AGPAI. Bapak, barangkali ini teman-teman kita di seluruh Indonesia, di tanah air kita ingin mengenal apa itu AGPAI Pak, atau mungkin nanti Bapak bisa cerita sedikit sejarah AGPAI itu apa? Ya baik, terima kasih Bu Gopom. Jadi AGPAI berdiri itu sejarahnya adalah atas salah satunya ya keresahan dari teman-teman guru PAI yang mengajar pendidikan agama Islam di sekolah. Jadi mereka itu bingung. Jadi satu sisi pendidikan agama Islam itu menjadi mata pelajaran di sekolah umum yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, tapi sisi lain substansinya itu pembinaannya oleh Kementerian Agama. Jadi kita itu kalau istilah dunungan gitu ya, bos gitu ya, itu ada dua ya? Jadi dikelola oleh dua kementerian, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi pada kenyataan di lapangan banyak teman-teman kita guru-guru PA itu yang tidak saja NIP Kementerian Agama, bahkan NIP yang dari Pemda ya, kalau sekarang setelah otonomi daerah itu kan ada NIP dari yang NIP Kemenak, ada juga NIP Pemda. Baik kabupaten kota maupun provinsi. Ini jadi seperti termajinmalkan. Jadi diombang-ambing begitu. Kalau ngurus sesuatu itu kata Kemenak itu kan urusan Kemendikbud, kata Kemendikbud itu urusan Kemenak gitu kan. Posisinya seperti tidak jelas. Tidak jelas. Nah untuk menjembatani itu kemudian teman-teman difasilitasi oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, itu kemudian berkumpul perwakilan dari pengurus KKG PAI SD ya, kemudian MGMP PAI SMP, SMA, SMK di Jakarta pada tahun 2007. Sudah lama. Kalau tidak salah bulan April ya, sekitar tanggal 23-24 itu. Ini saya nggak ini lagi, sekitar April 2007 itu kemudian mereka yang kumpul di Jakarta dari berbagai jenjang dan perwakilan seluruh Indonesia bersepakat difasilitasi oleh Direktorat PAI itu kemudian membentuk asosiasi namanya Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Nah karena asosiasi maka ini harus didaftarkan di Kemenkumham. Jadi diakte notariskan sudah ada Pak ya sebagai lembaga yang sah itu. Nah itu dan itu didirikan oleh para pendiri, ada 5 orang pendirinya. Itu salah satunya Direktur PAI yang pertama Profesor Dr. Imam Tolha, ada Pak Haji Abrizal, ada Pak Abdurrahman, ada Pak Soleh Dimyati ya kalau tidak salah, itu ada 5 dengan Pak Mahnan Marbawi yang sekarang Mahnan Marbawi itu menjabat ketum ya, Ketua Umum DPP. Itu 2007. 2007. Alhamdulillah ya, lama juga ya. Ya.
visi misinya ya jelas lah. Visinya itu untuk menjadikan organisasi atau asosiasi guru PAI ini mandiri dan profesional. Jadi maksudnya mandiri profesional itu karena ini adalah organisasi profesi yang mandiri dan profesional, kita ingin bisa berkolaborasi dengan semua pihak, dan kita juga karena organisasi profesi harus profesional. Tidak saja profesional sebagai pengurus AGBE-nya, tapi juga anggotanya sebagai guru PAI, mereka itu harus menjadi guru PAI yang profesional. Itu Bu Kokom barangkali. Oke. Ya. Jadi keberadaan AGPAI itu supaya guru terwadahi mungkin ya Pak, Ya. terfasilitasi dan mereka menjadi profesional. Programnya apa saja Pak itu? Oh iya, program. betul. Jadi Ya. begini, teman-teman setelah sepakat untuk kemudian membentuk, maka ini AGBE itu menjadi rumah besar guru PAI. Jadi di situ ada ada guru PAI TK gitu kan, guru PAI SD, Semua guru jenjang PAI ya. SMP, SMA, SMK, dan itu bergabung di wadah ini, wadah AGBE ini menjadi rumah besar guru PAI. Itu awal-awal ya, awal-awal itu, dan ada teman-teman sebenarnya di madrasah yang rumpun PAI ingin juga bergabung. Kita nggak mungkin karena ini guru PAI di sekolah ya. Di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dalam perjalanan kemudian kita udah mengalami 3 kali kongres. Kongres yang pertama di Jakarta, kongres yang kedua di Pekanbaru, dan kongres yang ketiga di Surabaya. Pada kongres ketiga itu kemudian ada tambahan anggota. Jadi yang tadinya pengawas PAI tidak masuk, hasil dari kongres ketiga di Surabaya tahun 2017 itu menyatakan bahwa anggota AGBE itu 1 guru PAI, ya, guru PAI jenjang mana aja ya. Yang kedua kepala sekolah yang berlatar belakang PAI, yang ketiga pengawas PAI. Jadi ini anggota inti gitu ya. Ada anggota luar biasa ya, kehormatan itu yang memang ada syarat-syarat tertentu. Itu anggota, program-programnya banyak sekali Bu Koko. Memang bedanya KKG, FKG, KKG, MGMP dengan AGBE itu sesungguhnya lebih menonjol kalau AGBE itu lebih ke advokasi ya. Tapi juga kita juga programnya juga bisa meningkatkan kompetensi guru PAI, profesionalisme guru PAI. Hanya sebetulnya kalau substansi itu lebih oleh KKG MGMP, mereka bedah standar isi, kurikulum, 8 standar dan seterusnya ya. Tapi kalau AGBE itu lebih kepada membantu teman-teman ya, kalau umpamanya katakanlah ada masalah, bermasalah. Contoh ada yang kasus tersangkut kasus hukum ya, guru PAI di sekolah, mungkin atau di sekolah itu kita ikut membantu. Kemudian kadang-kadang teman-teman mengeluh masalah sertifikasi dulu ya, masalah in-passing gitu ya, masalah lain-lain itu juga kita membantu juga. Bahkan alhamdulillah atas kerjasama semua pihak gitu ya, dan kegigihan dari pengurus DPP AGBE dari mulai pusat sampai cabang ya, kita beberapa kali dihadapkan dengan deadline advokasi membantu teman-teman. Alhamdulillah yang pertama dulu ketika pandemi itu ada BSU ya, bantuan bagi para pekerja ya, bantuan upah itu karena terkait dengan pandemi. Kan guru honor juga, guru PAI itu kan juga berdampak. Jangankan guru honor Bu Kokom, guru PNS saja karena pandemi semua itu berdampak. Betul. Kami di DPP AGBE itu buat surat ke 7 kementerian agar sama guru PAI juga yang honor itu dapat bantuan itu, kalau nggak salah 2,4 juta ya dulu itu. Itu alhamdulillah kemudian kita ke semua kementerian dan oleh Kementerian Agama kemudian dieksekusi itu melalui datanya ada di Siaga, itu ribuan guru-guru PAI honorer itu mendapatkan BSU seperti pekerja yang lain. Alhamdulillah. Kemudian ketika di 2021 ada rekrutmen P3K ya, 1 juta guru honorer P3K
itu luar biasa. Pada akhir Maret harus diumumkan, kemudian ternyata ada isu guru PAI itu tidak masuk. Tidak masuk ya? Ya kami dari DPP kemudian melihat itu segera bergerak, kemudian berusaha bahkan mengkomunikasikan dengan Komisi 10, Ketua Komisi 10 Kang Haji Saiful Huda, alhamdulillah menerima dengan baik, bahkan mengawal dengan baik, bahkan langsung beliau telepon Dirjen Pendis, Dirjen GTK, bahkan koordinasi dengan semua pihak. Alhamdulillah itu bayangkan dari yang tadinya tidak ada, nol, kita bahkan ngadain petisi juga darurat PAI dan sampai ke mana-mana berita itu, termasuk mungkin ke Wapres dan Presiden. Dan itu 5 kementerian, Bu Kokom, itu kumpul dengan satu lembaga BKN. Dan Mas Nadiem mengatakan guru PAI, guru seni budaya dan penjaskes itu diikut sertakan. Dan alhamdulillah guru PAI itu dari nol itu menjadi mendapat kuota 27.300. Alhamdulillah. Itu perjuangan semua pihak. Terima kasih juga itu pada Komisi 10 Haji Saiful Huda yang telah mengawal terus memperjuangkan, bahkan beliau berjanji mudah-mudahan di tahun 2022 itu kuotanya bertambah guru agama itu. Itu bukan banyak ya. Itu program advokasi ya, membantu membantu. Yang lainnya ya. Kemudian kemarin selisih tukin juga alhamdulillah kerjasama Direktorat PAI dengan DCA Kemenku ya, Kementerian Keuangan, kita kemudian berdiskusi kenapa ini secara regulasi tidak bisa dan sebagainya. Alhamdulillah juga bisa, alhamdulillah. Dan ini luar biasa, yang hebatnya itu teman-teman di DPP itu, tim kecil itu kalau sudah sukses mengadvokasi teman-teman itu, alhamdulillah teman-teman merasakan hasilnya. Di DPP mereka yang nadar puasa 1 hari. Alhamdulillah. Ini saya insya Allah besok nih. Luar biasa. Ya, karena kemarin alhamdulillah diakomodir ya. Terima kasih, ini DPP sudah menyampaikan terima kasih pada Direktorat Pendidikan Agama Islam, Dirjen Pendis, kemudian stakeholder ya, stakeholder di Kementerian Agama, juga Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dan seluruh jajarannya yang karena kebersamaan ini kolaboratif sehingga masalah selisih tukin yang hampir-hampir tidak cair di akhir tahun ini alhamdulillah cair. Ya, yang pertama bersyukur pada Allah, yang kedua terima kasih pada semua pihak. Itu barangkali salah satu advokasi. Tapi kalau kegiatan-kegiatan program ya kita juga luar biasa banyak. Kita pernah mengadakan TOT KTAKB digital tingkat nasional. Jadi walaupun guru agama, kita juga harus care, harus tahu, harus adaptif terhadap perubahan zaman. Adanya transformasi digital menghadapi abad 21 ini, revolusi industri 4.0 ini, kita adaptasi, kita mengadakan itu, dan luar biasa ini seluruh Indonesia itu mereka ada ratusan yang menjadi instruktur ya KTA AKB digital. KTI ya. Jadi kartu anggota AKB digital. Jadi AKB sudah punya platform itu AKB digital, itu bahkan sudah ada 5. Jadi kalau klik di Google itu ya, itu klik AKB, itu akan muncul Bu Kokom. Itu aplikasi ada 5 itu. Ada KTA AKB digital, ada RPP digital, ada penilaian digital, modul digital, siswa digital, ada 5. Luar biasa. Itu platform yang dimiliki oleh AKB. Jadi dengan ya, cara guru-guru PAI bergabung di situ, kita mendapatkan banyak hal. Kita bisa bermedia sosial ya, bisa silaturahmi dengan guru PAI seluruh Indonesia. Dan hari ini sudah dari 235.000 GP seluruh Indonesia sudah bergabung. Guru PAI, PNS, non-PNS dan pengawas PAI itu sekitar 105.000 di satu aplikasi, di satu HP ya. Se-Indonesia Luar itu sudah hampir 50% sudah bergabung. Ini luar biasa sekali. Nah itu, kemudian kita juga melihat juga kenyataan ya, betapa pentingnya kita hidup moderasi ya, hidup moderat ya. Islam yang wasatiyah, Islam yang rahmatul alamin. Baru saja kemarin selesai bahkan kerjasama dengan Diklat, Puslitbang ya, Pemda, Kementerian Agama, itu sekian bulan lamanya itu mengadakan TOT guru pelopor moderasi. Jadi orang lain baru bicara moderasi, kita sudah action
kita sudah membuat TOT guru pelopor moderasi dan itu praktek baik di sekolah. Ya, jadi teman-teman itu dari sekitar ratusan kemarin ada terseleksi 50 guru pelopor moderasi yang dia mempraktekkan praktek baik moderasi di sekolahnya masing-masing. Oh, itu luar biasa sekali. Oh, mereka sudah ke anak-anak gitu ya dengan berbagai media, berbagai model, berbagai pendekatan agar anak-anak kita cara berpikirnya juga moderat, tengah-tengah gitu ya, wasatiyah, sebagaimana Islam mengajarkan kepada umatnya untuk kita menjadi umat yang wasaton ya, umat yang tengah-tengah ya. Betul. Itu kan jelas gitu ya. Dan itu melalui DPP Akbai itu dilakukan itu, udah dilakukan. Dan itu luar biasa sekali, sehingga semua menyambut, bahkan narasumbernya ada yang bahkan kita ngundang, ada yang dari Belanda, dari BNPT, dari akademisi, dari Puslibang, dari tokoh-tokoh pendidikan, ya berbagai macam mereka berbagai macam kompetensi ya, bidang ya, sebagai penanggap ya untuk mengapresiasi teman-teman yang sudah melakukan praktek baik moderasi di sekolah. Oke. Luar biasa itu, Bu. Luar biasa sekali ya, Agapai. Oke, Bapak, saya bertanya, kalau tadi di awal Bapak mengatakan bahwa ada guru yang di bawah Kementerian Agama, ada yang di bawah Kementerian Pendidikan mungkin ya. Nah, apakah semua guru kita agama ya, mau pendidikan agama yang di dinas maupun di Kemenag bisa masuk Akbai, Pak? Terus bagaimana caranya nih? Barangkali teman-teman ada yang belum masuk. Jadi terima kasih. Pertama ya, saya sampaikan dulu ini kalau strukturnya ya. Jadi Akbai itu organisasi independen, sudah ada akte notaris, ada Kemenkumham ya, dimulai dari tahun 2007 itu sudah mulai, alhamdulillah sampai sekarang. Dan strukturnya itu di pusat itu namanya DPP, Dewan Pengurus Pusat Akbai. Kemudian di provinsi itu namanya DPW, Dewan Pengurus Wilayah Akbai. Di kabupaten kota itu DPD, Dewan Pengurus Daerah, sampai ke tingkat kecamatan itu DPC, Dewan Pengurus Cabang. Nah, anggotanya yang pasti asal dia guru PAI, guru PAI baik jenjang dia di TK, SD, SMP, SMA, SMK, baik PNS maupun non PNS, baik yang dia NIP-nya Kemenag maupun NIP Kemendikbud atau Pemda. Semua yang penting dia guru PAI aja. Bahkan dengan pengawas PAI ya, pengawas PAI juga itu menjadi anggota dan boleh bisa jadi pengurus juga karena anggota itu kan bisa jadi pengurus. Contoh, saya contohkan karena saya dari Jawa Barat ya. Di Jawa Barat itu dari 27 kabupaten kota itu ada 7 yang ketua DPD Akbai-nya itu pengawas PAI. Pengawas ya. Itu Bandung Raya itu semua itu pengawas PAI, ada yang pengawas jenjang SD, jenjang SMP, jenjang SMA, SMK itu jadi ketua DPD. Artinya pengawas PAI juga bisa jadi pengurus Akbai. Kenapa? Kita ingin Akbai itu rumah besar, rumahnya guru dan pengawas PAI. Kita perjuangkan, mari bersama kita perjuangkan eksistensi PAI dan GPAI di Indonesia. Jangan sampai kita orangnya SDM sudah hebat-hebat, bagus-bagus, tapi karena regulasi yang kemudian tanda kutip ya bahasanya mungkin banci atau sering kita jadi korban, kasihan gitu. Maka kalau kita bersatu seperti kemarin kita bisa bersatu, insya Allah apa yang kita perjuangkan bisa sukses, tentu dengan pertolongan Allah. Kalau kita umpamanya tidak mau bersatu ya susah, kalau sendiri-sendiri. Nah, mari kita bisa bergabung bersatu di Akbai. Kalau kita bisa bersatu memperjuangkan PAI, GPAI, pengawas PAI, terutama regulasi tentang ke-PAI ini. Karena mohon maaf, ini contoh saja Bu Kokom, selisih tukin. Kami itu guru PAI, pengawas PAI itu yang NIP Kemenag itu jadi istilahnya mah jadi korban regulasi. Jadi Perpres 154 2015 sampai 2018 itu, jadi mulai November 2015 sampai April 2018, 30 bulan itu nggak bisa dibayar itu kita gara-garanya Perpres 154 itu yang DPK tidak mendapatkan. Maka ada perjuangan itu, kemudian keluar Perpres 130 2018 mulai Mei itu, kemudian kita upayakan kemarin sampai 2020 oleh Kementerian Agama, ternyata ditolak oleh DCA juga karena Perpres itu. Kaget, padahal itu ada diskresi Kemenag, itu ada PMA ya, nomor
11 2019, kemudian ada juga SK Dirjen yang kemudian itu menjadi juklag juknis untuk pencairan. BPKP sudah mereview gitu ya, sekian 8.000 lebih guru PAI dan pengawas, tapi kemudian ditolak oleh DCA. Hanya kita minta audiensi dengan beliau, dengan kolaborasi dengan Kementerian Agama, alhamdulillah menyadari memang ini harus dibayar begitu ya, dan kemudian alhamdulillah di ACC. Tapi ya cuma dari Mei 2018 2020, padahal sebelumnya guru madrasah, guru Kementerian Agama, kami juga yang guru PAI ini Kemenag dengan Pos PAI juga milik Kemenag, tapi ternyata perlakuan berbeda. Madrasah mah sudah dari Mei ya, November 2015 sampai sekarang gitu. Kalau guru PAI dan Pos PAI hanya dari Mei 2018. Belum barangkali Pak ya, mudah-mudahan ke depannya. Ini harusnya diupayakan lagi mungkin, tapi harus dilihat seperti apa. Itu contoh korban kebijakan regulasi. Ini tentu AKB harus melakukan hal-hal membantu agar tidak seperti ini. Tapi ini harus ada dukungan dari semua pihak. Karena tidak bisa kita untuk mencapai tujuan untuk keinginan seseorang saja. Harus kolaboratif. Harus semua pihak saling bantu begitu. Nah ini barangkali salah satu perjuangan AKB, Bu Kokom, yang harus didukung oleh semua pihak. Mari bersama-sama, mari besarkan, mari rawat ruang besar ini, dan kita jadikan agar guru PAI itu menjadi guru PAI yang mandiri dan profesional. Luar biasa. Mungkin itu ya tadi penutup dari Bapak harapan. Yuk sahabat-sahabat, teman-teman, kita besarkan rumah besar PAI supaya maju terus melangkah dan bisa mencapai tujuan dan harapannya. Program-program yang luar biasa, mudah-mudahan ini menjadi. Terakhir salam AKB-nya nih, Bu Kokom. Siap. Mana salam AKB? Coba. Baik, jadi yang belum bagi guru PAI atau pengurus PAI yang mungkin belum pernah melihat atau mendengar atau menyaksikan salam AKB seperti apa. Jadi ada 3 kata salam AKB itu. Kalau mengucapkan salam AKB itu yang pertama profesional, yang kedua rahmatan lil alamin, yang ketiga Allahu Akbar. Bisa praktekkan ya. Coba, yuk. Salam AKB profesional, rahmatan lil alamin, Allahu Akbar. Luar biasa. Salam AKB ya. Jadi guru-guru kita itu menjadi guru-guru yang profesional dan rahmatan lil alamin. Luar biasa. Hari ini pertemuan dengan Bapak Daruri. Beliau adalah pengawas PAI Kota Bandung, juga sekaligus wakil sekjen 1 di DPP Akbar. Luar biasa. Terima kasih Bapak atas informasi hari ini. Mudah-mudahan sahabat di tanah air bisa memahami dan bisa bersama-sama membesarkan Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.